bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pahlawan adalah seorang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran bagi bangsa, negara, dan agama, atau disebut juga sebagai pejuang yang gagah berani. Sebagai contoh, pahlawan adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Menurut sejarah, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Pahlawan wanita Indonesia yang berjuang di masa penjajahan salah satunya adalah Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah putri pasangan Raden Sumanegara dan Raden Ayu Permas. Ayahnya adalah seorang patih di Bandung yang sangat nasionalis. Ketika ayah dan ibunya ditangkap dan diasingkan ke Ternate, Maluku, beliau dititipkan kepada pamannya, Patih Arya, yang tinggal di Cicalengka. Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884. Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Dewi Sartika diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Dewi Sartika dikenal sangat gigih dalam memperjuangkan nasib dan harkat kaum perempuan. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan Sekolah Istri atau Sekolah untuk Perempuan di Bandung. Pada tahun 1910, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Istri tersebut terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid yang bertambah banyak, bahkan ruangan Kepatihan Bandung yang dipinjam sebelumnya juga tidak cukup lagi untuk menampung murid-murid. Sehingga untuk mengatasinya, Sekolah Istri pun kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seiring perjalanan waktu, 6 tahun sejak didirikannya, pada tahun 1910, nama Sekolah Istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahannya bukan hanya pada nama, tetapi juga pada pelajaran yang ditambahkan. Kemudian pada tahun 1913, berdiri pula organisasi Keutamaan Istri di Tasikmalaya. Organisasi ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri diubah namanya menjadi Sekolah Raden Dewi, dan oleh pemerintah Hindia Belanda dibangunkan sebuah gedung baru yang besar dan lengkap. Tujuan Dewi Sartika yang berusaha keras untuk mendidik anak-anak agar kelak
bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Untuk itu, ia memberikan banyak pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga. Untuk menutupi biaya operasional sekolah, Dewi Sartika membanting tulang mencari dana. Salah satu penambah semangatnya adalah dorongan dari berbagai pihak, terutama dari Raden Kandurungan Agah Suryawinata, suaminya. Pada tahun 1947, akibat agresi militer, Dewi Sartika ikut mengungsi bersama-sama pada pejuang yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dewi Sartika ikut mengungsi bersama-sama para pejuang yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika wafat di Cinean, Jawa Barat. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Bandung, tempat kelahirannya.